Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh Masjid 17 rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang sejuk ini kita mendapatkan rezeki yang luar biasa. Saya katakan rezeki yang luar biasa karena nikmat besar bagi seorang muslim. Di antaranya adalah ketika ajalnya ditangguhkan sampai bertemu bulan Ramadan, atau dengan kata lain masih diberikan umur sehingga bertemu di bulan Ramadan. Bagi orang yang memahami betul tentang keutamaan Ramadan, ini adalah rezeki yang luar biasa, karena di dalamnya adalah merupakan keutamaan yang bisa kita gunakan sebagai bekal nanti di yaumil akhir. Apalagi subuh di bulan Ramadan, sunnah qobliyahnya saja lebih baik dari dunia seisinya. Itu baru sholat qobliyahnya atau sholat fajarnya. Sholat wajibnya itu lebih utama daripada sholat semalam suntuk. Kajian majelis ilmunya, keutamaan yang lebih utama setelah sholat wajib adalah majelis ilmu. Karena demikian pentingnya ilmu di dalam Islam, maka perintahnya adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Wajib mencari ilmu itu. Kapan berakhir? Ibu-ibu pengajian sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai liang lahat, itu kewajiban mencari ilmu. Terutama adalah ilmu-ilmu agama. Karena di dalam Islam semua ibadah kita harus mengilmui, atau dengan kata lain kita harus tahu dalilnya, terutama dalam ibadah mahdoh. Maka Imam Bukhari menyampaikan al-ilmu qabla al-amali, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Jadi ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Jadi kita sebelum berbuat harus tahu ilmunya, harus tahu dasarnya. Kita sholat, sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana melihat aku sholat. Bukan sholatlah dengan membaca usolli, bukan. Tapi sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Aku Rasulullah maksud. Artinya kita harus tahu betul bagaimana dasar-dasar mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Semua gerakan itu ada dasarnya, ada dalilnya. Jangan-jangan sholat kita itu masih seperti dulu-dulu yang diajarkan oleh orang tua kita, yang diajarkan oleh ustaz-ustaz kita. Nggak tahu dasarnya, ya begitu-begitu saja. Padahal semua gerakan mengangkat tangan Allahu Akbar, ini ada dasar hadisnya yang sahih. Harus jajar bau dan daun telinga, ini
ibu jari dibuka, keempat jari menghadap kiblat, itu ada kuat. Ya. Kemudian bagaimana cara bersedekap? Ya, di atas dada. Jadi kalau lurus itu masih di perut. Ini sudah diangkat sedikit. Dan seterusnya sampai salam. Belum sampai bacaan-bacaannya. Itu kita harus mengilmui. Ya. Mengilmui. Dengan kata lain kita harus tahu dasar dalilnya. Baik itu Quran maupun hadisnya. Ini. Ya, makanya majelis ilmu itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam Islam. Apalagi sekelas kita itu jangan taklid. Ya. Ini, ya. Karena kaidahnya kalau ibadah mahdoh itu diharamkan, dilarang kecuali ada dalilnya. Ya. Kalau ibadah yang sifatnya amah, antum bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang duniamu, bagaimana mencari rezeki dan seterusnya. Ya. Kalau itu kaidahnya silakan semua dimakan kecuali yang dilarang, kan begitu. Itu kaidahnya. Jadi berbeda. Nah, inilah pentingnya majelis ilmu, ya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah. Tadi saya katakan keutamaan puasa Ramadan itu luar biasa. Dan Allah menurunkan rahmatnya, ya. Ini alhamdulillah kita sampai ke hari 10 ya. 9 hari sudah kita lewati. Mudah-mudahan puasa kita, amalia Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih tersisa berarti 20 hari. 20 hari. Ya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, diberikan usia dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini dengan baik. Yang terakhir kita mudah-mudahan semuanya menyandang la'alakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah memasuki hampir berakhir 10 hari yang pertama. Akan memasuki 10 hari yang kedua. Tapi jangan diartikan 10 hari pertama itu adalah rahmat gitu ya. 10 hari kedua adalah apa? Maghfirah. 10 hari terakhir adalah itkum minan nar. Ternyata itu hadisnya dhaif ya. Jadi Allah menurunkan rahmat-Nya sebulan penuh Ramadan. Tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 1 sampai tanggal 30 tergantung usia Ramadan tahun itu, kan gitu. Jadi jangan dipikir nanti hari yang ke-11 itu rahmat sudah selesai. Kemudian tahapan berikutnya adalah maghfirah. Tidak seperti itu. 1 bulan ya Allah menurunkan rahmat-Nya. 1 bulan Allah menurunkan maghfirahnya, maka kita selalu mohon ampunan. 1 bulan Allah itqu minan nar ya. Jadi memasuki hari ke-10 dan seterusnya itu biasanya mulai menghinggapi ya. Dihinggapi rasa mulai capek ya. Dihinggapi rasa mulai jenuh. Kemudian juga digoda oleh syahwat untuk persiapan Ramadan, persiapan mudik ini itu ya. Makanya sebelum masuk ke Ramadan kita dipersiapkan, mempersiapkan diri. Kalau memang belanja-belanja sebelum Ramadan kan gitu, maka kita tetap istiqomah. Karena apa? Keutamaan Ramadan luar biasa. Khususnya dalam rangka sebanyak mungkin kita mengumpulkan amal soleh. Karena kita tidak tahu usia kita apakah sampai Ramadan yang akan datang. Kita sudah ada batasnya. Malam masih sehat atau pagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu kesempatan
ya, kesempatan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pundi-pundi amal soleh. Mengapa amal soleh? Karena ya satu-satunya itu nanti yang menemani kita di alam kubur, ya. Satu-satunya itu bekal yang kita bawa di yaumil akhir yang tiada akhir. Amal soleh. Orang-orang yang sudah meninggal saja permintaan apa kepada Allah? Agar dihidupkan kembali untuk beramal soleh. Pentingnya amal soleh. Karena apa? Di bulan Ramadan itu semuanya dilipat gandakan yang luar biasa. Ya. 10 sampai 700 kali. Bahkan puasa ini adalah karena itu untukku, maka aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Artinya tidak terhingga, suka-suka Allah. Bahkan ada satu malam itu adalah lebih baik, ibadah di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini rahmat Allah. Jadi rasanya tidak mungkin umur kita yang singkat ini, ya. Yang singkat ini, apalagi memang umat Nabi Muhammad itu kan pendek-pendek, ya. Sekitar 60-70 tahun. Kalau kita coba lihat, kalau 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kira-kira usia kita itu untuk waktu akhirat berapa? Ya sekitar 1,5 jam saja. Mungkin enggak hidup yang hanya 1,5 jam saja, 1,5 jam untuk mencari bekal yang kehidupan itu di akhir. Rasanya kok tidak mungkin tanpa rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah. Kita mau haji saja di sana hanya 40 hari, persiapannya luar biasa. Ini mau hidup yang tiada akhir. Oleh karena itu maka rahmat Allah di Ramadan itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mulai dari sholat kita bagusi. Sholat sunnah kita, termasuk sholat lail kita, tarawih kita, tadarus kita, infak kita, ya. Ini kita perbaiki, ya. Tadarus itu luar biasa. Baca Quran itu amalan ringan tapi amal solehnya luar biasa, ya. Apalagi di bulan Ramadan. Target 1 bulan bisa 2, ya, khatam, minimal 1 kali target. Karena apa? Menurut Imam Syafi'i, Al-Quran itu jumlah hurufnya, saya kagum, ya. Beliau saat itu belum ada komputer, ya, tapi menghitung dengan telatennya berapa jumlah huruf di dalam Al-Quran. Ada 1.027.000. Setiap huruf minimal 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan 1 tapi 3. Alif 10, lam 10, mim 10. Kalau 1 khotam Quran, ya, 1 Quran jumlah hurufnya 1.027.000 huruf. Coba. Ini rahmat Allah. Karena apa? Usia kita pendek, ya. Maka kita persiapkan sebaik-baiknya. Karena sekali lagi amal soleh itu adalah satu-satunya. Yang lain tidak ada yang kita bawa, ya. Yang ada yang kita bawa semua kita tinggal. Kecuali kalau harta itu kita belanjakan sebagai amal soleh seperti zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Ya, ini disebutkan dalam hadis sahih yang beberapa waktu yang lalu di kultum jelang tarawih juga sudah saya singgung, ya. Jadi hadis ini menyampaikan, mengabarkan, ya, bahwa pentingnya amal soleh. Nanti ketika jenazah, ya, itu mau diusung ke alam kubur, itu ada 2 kelompok, ya. Ada 2 kelompok. Jelasnya akan saya sampaikan saja. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini hadisnya sahih ya. Sabda Rasulullah demikian, idza wudi'atil jinazatu fahtamalaha rijalun ala a'naqihim fa in kana sholihata qalat qaddimuni wa in kanat ghaira sholihati qalat ya wailaha aina yadhabuna biha. Yasma'u sautaha kulli syai'in illal insana walau sami'ahal insana la sa'iqa. Jika jenazah diletakkan lalu dibawa oleh para laki-laki di atas pundaknya. Jadi kalau jenazah kalau Islam ya setelah dimandikan kemudian dikafani, disolati, kan diletakkan di depan ya. Biasanya ada upacara pemberangkatan jenazah gitu ya. Jadi ketika akan diusung ya, kalau itu diusung oleh manusia di pundak manusia bisa berenam, bisa berdelapan kanan kiri ya. Atau bisa juga diusung melalui ambulan gitu ya. Jenazah ini ya, nanti jika jenazah tersebut adalah orang yang soleh, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang soleh ya, amin. Jika jenazah tersebut adalah orang-orang yang soleh semasa hidupnya, maka jenazah ini akan berkata, qaddimuni ya, bersegeralah kalian membawa aku kalian kubur ya, bahasa jelasnya begitu. Mengapa? Karena jenazah ini tahu, roh ini tahu bahwa alam kuburnya masa depan menggembirakan. Di sana adalah terang benderang, seluas mata memandang ya. Tuh serpian dari surga sudah nampak di sana. Bahkan pintu surga sudah dibuka masa depannya ya. Yang menemani banyak sekali amal kita ya. Amal kita banyak sekali yang menemani. Saya pernah membaca di riwayat, kalau amal soleh berupa sholat itu ada di atas kepalanya ya. Kalau puasa di sebelah kanannya tangan kita ya. Kalau zakat sebelah kirinya, amal soleh yang lain sebelah kanan kiri kaki ya. Artinya amal soleh itu yang akan menemani di sana, tidak ada yang lain. Maka jenazah orang soleh ini qaddimuni segera, maka bisa dipahami ya, ketika jenazah sudah meninggal segera dikuburkan, tidak usah menunggu berlama-lama ya. Ini ahli warisnya masih di Amerika. Wah, yes. Nih ya, silakan aja itu disikapi seperti itu. Ketika orang soleh segera saja ya, karena memang jenazah ini segera ya. Ini. Dan nanti sebaliknya, jika yang meninggal ini adalah jenazah bukan orang soleh ya, bukan orang soleh, dia akan berkata, ya wailaha, ini jeritan luar biasa ya. Ya wailaha, ini jeritan yang luar biasa, kerasnya, kencengnya, ketakutannya yang luar biasa. Aina yadhabuna biha, akan dibawa kemana jenazah ini ya. Jeritan jenazah itu akan didengar setiap makhluk hidup kecuali manusia. Jadi jeritan orang-orang yang tidak soleh ini akan didengar oleh seluruh makhluk hidup kecuali manusia. Ayam, kambing, kerbau, kucing dan sebagainya mendengar itu karena ngerinya, kecuali manusia ya. Kalau manusia dengar ya mungkin nggak ada orang yang tidak bertakwa ya. Ya.
Seandainya manusia bisa mendengarnya, tentu mereka akan pingsan. Seandainya manusia akan mendengar cerita itu, ya wailaha, manusia akan pingsan itu. Ini hadis riwayat Bukhari, sahih, ya, sahih. Oleh karena itu, ini memberikan kabar kepada kita betapa amal soleh ini harus kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Maka kesempatan di bulan Ramadan, Allah memberikan rahmatnya, semua ibadah dilipat gandakan amal solehnya. Jangan sia-siakan. Kita tetap istiqomah, seakan-akan kita tidak akan bertemu lagi Ramadan yang akan datang. Ya, sholat kita, ya, sholat wajib kita usahakan jamaah di masjid. Sholat sunnah kita, ya, lebih kita tingkatkan. Thalabul ilmi kita, ini kan juga dikenal syahrul tarbiyah ya kalau Ramadan tuh. Kita ikut kajian-kajian. Masalah dunia agak kita sisihkan ya. Karena kita sudah direncanakan itu. Kajian, baca buku, ya sekarang media untuk mencari ilmu juga luar biasa. Tadarus kita coba kita programkan. Sekarang sudah berapa juz nih? Ya. Malam kita hidupkan untuk tadarus. Malam kita hidupkan untuk tadarus. Ya, kita bercapek-capek dahulu, enggak mengapa. Hidup hanya sebentar. Ya. Kemudian juga yang lebih penting lagi adalah zakat. Apakah kita sudah keluarkan? Barangkali membayar zakatnya tahunan, sudah haul, ya, sudah nisab, ya, kita keluarkan. Tidak hanya zakat, infak juga kita keluarkan, karena itu luar biasa, ya. Bahkan dalam suatu riwayat ketika ajal, ya, orang mengalami sakaratul maut, itu juga permintaannya apa? Kalau tadi kan sudah meninggal, ini ajal, ini Quran, ya. Ya, cuma waktunya terbatas, ya. Hanya saya sampaikan bahwa orang yang sakaratul maut pun untuk ditangguhkan untuk apa? Bersedekah. Untuk bersedekah. Karena apa? Tahu bahwa sedekah itu amal solehnya luar biasa. Ya. Kan dulu para ustadz menyampaikan persiapan Ramadan, termasuk persiapan amaliyah, mal, ya, persiapan harta. Coba subuh ini kita masukkan, ya, sebagian dari uang kita untuk sedekah, ya. Itu luar biasa. Ada, ya, malaikat yang mendoakan agar diganti. Jadi jangan khawatir zakat infak itu mengurangi harta kita. Allah akan ganti. Enggak ada kisah orang zakat kok tambah miskin. Kalau ada kebaikan zakat itu artinya kan berkembang. Zakat itu tumbuh artinya. Jangan khawatir itu. Ya, jangan khawatir. Ya, kan pernah itu ada kisah itu ya di zaman Nabi Musa, ya, seorang suami istri, saya kira itu sudah populer ya. Itu umat dari Nabi Musa alaihissalam, suami istri ini kan hidupnya itu miskin, ya. Hidupnya miskin. Padahal sudah berusaha keras untuk bekerja. Suatu malam ini istri menyampaikan pada suami bahwa yang disampaikan kan Nabi kita, Nabi Musa itu kan bisa berbicara dengan Allah. Bahwa kita coba menghadap beliau agar kita didoakan, agar kita diberikan harta yang melimpah. Karena kita sudah bertahun-tahun hidup miskin, kan begitu dalam suatu kisah. Kemudian ini juga diiyakan oleh suaminya, maka pagi harinya ini singkat cerita saja. Menghadap
Nabi Musa, wahai Nabi, kami sudah bertahun-tahun hidup miskin padahal sudah kerja keras. Kami mohon untuk didoakan, kami mohon untuk dimintakan kepada Tuhan, kepada Allah, agar kami diberikan harta yang melimpah sehingga menjadi orang kaya. Benar, ini diiyakan oleh Nabi Musa dan disampaikan kepada Allah. Dan Allah mengijabahi, mengabulkan, sampaikan kepada mereka, akan kami memberikan harta yang melimpah. Tapi ada syaratnya, apa? Hanya 1 tahun saja, kan gitu. Berita ini disampaikan pada suami istri tersebut, ya. Senangnya luar biasa, ya. Betul, beberapa hari kemudian rezeki datang dari berbagai arah. Singkat cerita menjadi kaya raya. Kemudian si istri itu menyampaikan pada suami, kita kan hanya dibatasi 1 tahun. Sebelum kita jatuh miskin lagi, betapa baiknya harta ini kita belanjakan di jalan Allah, membantu sebanyak-banyak orang lain, ya, sebanyak-banyak orang lain. Bahkan ada usul bagaimana kalau kita membuat rumah singgah untuk musafir yang mengalami kesulitan. Bayangkan waktu itu, ya, suami pun setuju buat rumah singgah di pinggir jalan dengan 7 pintu menghadap ke jalan, ke persimpangan, kan begitu. Betul, ternyata setelah terrealisasi sibuk siang malam melayani para musafir, gratis, makan gratis. Singkat cerita, karena kesibukannya terasa itu waktu sudah berlalu lebih dari 1 tahun. Kemudian Nabi Musa pun heran, loh, syaratnya kan hanya 1 tahun. Kemudian Nabi Musa pun menyampaikan, bertanya kepada Allah, mengapa kok suami istri itu masih kaya raya padahal waktu sudah lewat 1 tahun? Apa jawab Allah? Wahai Musa, aku malu. Saya hanya memberikan 1 pintu rezeki, tapi hambaku ini memberikan 7 pintu rezeki kepada orang lain, memberikan banyak sekali kebaikan pada orang lain. Jadi aku malu. Apakah orang ini lebih dermawan dari, apakah patut, ya, orang ini lebih dermawan daripada aku? Ya, jadi jawaban Allah itu aku malu. Sehingga apa? Ya dia tetap kaya raya. Kesimpulannya apa? Ya, bahwa kebaikan, ya, akan menghasilkan kebaikan berikutnya. Artinya bahwa kita ketika membelanjakan harta di jalan Allah, ya, itu jangan khawatir. Quran surat Muhammad ayat 7, intang surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Ketika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Inilah untuk menguatkan saja, memotivasi saja khususnya diri saya sendiri, juga para jamaah, bagaimana mengoptimalkan optimalisasi pengumpulan, ya, amal soleh di bulan Ramadan ini untuk bekal kita nanti sebagai teman di alam kubur yang kita bayangkan sesempit itu, hanya 1 kali 2 meter, ya, gelap, tapi tidak bagi seorang muslim, seorang yang soleh. Alam kubur adalah luas, bagaikan seluas mata memandang, terang, ya, banyak teman amal soleh kita itu. Tapi tentunya berbeda dengan orang yang tidak soleh, lebih sempit daripada 1 kali 2, gelap, siksa kubur menanti. Inilah yang mengerikan. Oleh karena itu, ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, ini hanya memotivasi saja, khususnya saya sendiri, juga para jamaah. Mari kita tetap istiqomah menjalani puasa Ramadan dengan segala amaliyahnya, dengan sebaik-baiknya, dapat menyandang orang-orang yang bertakwa,
karena memang takwa itu adalah sebaik-baik bekal, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah karena takwanya di antara kamu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nafsul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.